Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang di luar sana juga, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini kita akan membaca firman Allah dalam 1 Samuel. Beberapa hari ke depan kita akan mengupas tentang Samuel, walaupun sudah saya mulai beberapa waktu yang lalu dalam renungan pagi maupun malam. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-15, 16 dari 1 Samuel 1. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Lalu kemudian ayat yang pasal 2 ayat pertama, "Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan." Puji nama Tuhan, sampai situ saja. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana situasi kondisi dari iman si Hana. Tema kita masih berkisar soal Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengubah kesusahanmu menjadi sukacita. Ya, Tuhan sanggup mengubah kesusahanmu menjadi sukacita. Dari pembacaan tadi, begitu susahnya hati dari si Hana, di mana dia mencurahkan isi hatinya, keluh kesahnya, penderitaannya, sakit hatinya, kecemasannya, kegundagulanaannya, semualah ya. Karena situasi kondisi yang walaupun dia sangat dicintai oleh suaminya Elkana, tetapi dia punya namanya, apa itu namanya? Teman ya, madu, ya, madu di tangan kiri, kanan, nggak tahu saya lagunya. Ya, tapi madu itu enak sebenarnya, tetapi kalau madu di tangan lelaki itu menyakitkan istri itu. Ya, jadi jangan sampai berbulan madu boleh, tapi jangan sampai memadu. Apalagi engkau orang percaya, kalau engkau itu terjadi, bertobat. Nah, situasi keluarga yang demikianlah yang sedang dialami oleh ini si Hana. Jadi kalau kita mau melihat sebuah perubahan dalam kehidupan kita, kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh Hana. Saya mencatatnya setelah saya membaca kitab ini, saya membaca dan di ayat yang ke-12 dikatakan, "Berdoalah terus menerus." Jadi si Hana ini ingin melihat perubahan dalam kehidupannya, makanya ia berdoa terus menerus. Saya bacakan ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Disitulah yang dikatakan dia mabuk ya. Saking sudah susahnya hatinya, tinggal mungkin komat kamit seperti orang mabuk. Kalau di sini kalau ada orang mabuk itu komat kamit, tapi ada juga yang mencaci maki, yang mulutnya kotor sekali. Ya, bukan karena mulutnya kotor dengan tanah, tapi kotor itu dari sampah-sampah itu dosa yang dikatakan, hal-hal yang tidak patut dikatakan. Nah, dia berdoa terus menerus. Artinya ada pergumulan. Kalau firman Allah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, "Pray without ceasing." Jadi berdoa tanpa berkeputusan. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa berdoa, bukan harus
di kamar doa kita 24 jam, kita nggak beraktivitas dong. Tapi kita bisa berdoa juga di jalan, di manakah artinya ada hubungan relationship kita dengan Tuhan. Seharusnya kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Tetapi kadangkala karena situasi dan kondisi kita tidak lagi bisa mentaati Tuhan, kita tidak lagi bisa melayani Tuhan dan sesama, bahkan kita tidak lagi bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Karena pergumulan yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita melihat Hana yang begitu luar biasa pergumulannya, dan dia tidak tanggung-tanggung untuk menyerahkan kehidupannya, karena memang ada triggernya, ada alat picunya, di mana Penina madunya itu seringkali menyakiti dia. Nah, nanti sore saya akan mengungkapkan bagaimana si Hana ini bersuka cita, lalu kemudian menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui pujian, nyanyian yang disampaikannya kepada Allah. Dan kemudian itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena itu nasihat yang sangat dalam sekali. Kalau kita mau merasakan kedaulatan Allah, merasakan kehebatan Allah dalam hidup kita, senantiasalah rendah hati. Kalau tidak, karena Tuhan dapat meninggikan, Tuhan dapat menurunkan, Tuhan dapat mematikan, Tuhan dapat menghidupkan, Tuhan dapat mematahkan tangan para pahlawan, tapi itu nanti sore. Mari kita teruskan kepada tentang Hana ini. Jadi Hana berdoa terus-menerus, dan dia menyampaikan pergumulan itu kepada Tuhan. Jadi karena pergumulan itu, karena pada waktu itu orang Israel kan itu kalau beribadah kepada Tuhan itu tidak terus-terusan datang ke rumah Tuhan, ya. Ada 3 kali setahun mereka datang kepada Tuhan, ya. 3 kali dalam rangka, yang pertama dikatakan kalau Anda baca dalam Keluaran 23 ayat ke-14 di sana sampai dengan ayat yang ke-17, kita akan melihat bahwa ada hari raya roti tidak beragi selama 7 hari, ya. Jadi dirayakan begitu. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang taat, yang terus-menerus datang. Lalu perayaan itu perayaan hari raya tidak beragi untuk memperingatkan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Lalu dikatakan hari raya menuai buah bungaran dari hasil usaha mereka. Lalu yang ketiga dikatakan di akhir tahun mereka sudah datang juga, hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Jadi itulah mereka memberikan yang terbaik dari hasil itu kepada Tuhan. Nah, jadi keluarga ini sangat taat untuk melakukan itu. Dan itu sebabnya dalam segala pergumulan Hana menyampaikan dengan sujud sembah kepada Tuhan. Jadi dia berdoa. Saya tidak tahu bagaimana Anda dalam menghadapi situasi kondisi pandemi 19. Apakah Anda mau terus berdoa, ataukah Anda mau terus menangisi, meratapi situasi ini dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terkatakan, tetapi cukup di situ Anda tidak menyampaikan kepada Tuhan. Dan Hana walaupun menyampaikan keluhan-keluhan yang nggak mungkin lagi bisa dikatakan kepada Tuhan selain dengan cucuran air mata, dengan tangisan kepedihan, tetapi Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku menaruh setiap air mata orang kudusnya di dalam kirbatnya Allah, dalam botolnya Allah. Jadi kalau engkau menangis bukan berarti engkau cengeng di hadapan Allah. Itu menandakan kesungguhan hati, menandakan keseriusanmu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu
akan apa yang kau doakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Jadi dia berdoa terus-menerus. Yang mau saya katakan adalah ketika engkau berdoa terus-menerus kepada Tuhan, tetap jaga hati, jaga kehidupan untuk tetap berkenan di hadapan Allah. Karena kalau dari pembacaan tadi kita bisa melihat bagaimana Allah bisa mengubah situasi itu dari kesusahnya Hana menjadi sukacita yang begitu luar biasa, menjadi sebuah tarian, menjadi nyanyian yang mengagung-agungkan Allah. Ya, itu karena dia yang pertama dikatakan dia berdoa. Lalu yang kedua dalam 1 Samuel 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Keesokan harinya bangunlah mereka. Ayat yang ke-17. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi, kalau kita berdoa terus-menerus, percayalah kepada Allah apa yang kita minta dikabulkannya. Jadi apa yang kita minta dikabul. Percayalah kepada Allah bahwa apa yang kita minta dikabulkannya. Jadi kalau kita nggak percaya, nggak perlu kita berdoa. Karena kita percaya maka kita berdoa. Ya, karena tidak bisa Anda berdoa tapi Anda tidak percaya, itu namanya doa main-main. Ya. Nah, jadi sebagaimana Markus 11 ayat 24 dikatakan di sana, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau ayat-ayat selanjutnya katakan, kalau engkau memiliki iman, have faith in God, jadi miliki iman dalam Tuhan, lalu jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, maka apa saja yang kau minta dan doakan, maka Tuhan akan menjawabnya. Jadi, adalah keinginan Tuhan kalau engkau berdoa untuk menjawab segala pergumulan. Adalah kerinduan Tuhan untuk menjawab seperti apa yang engkau minta. Sebab dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam Yesus dan kemudian firman Allah tinggal dalam kita, dalam diri kita, dan apa saja yang kita inginkan, kata firman Allah, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi, begitu pentingnya kita hidup bersama dengan Tuhan, begitu pentingnya kita bersama dengan Allah. Tadi sore malam, ya, saya mengingatkan kita bagaimana orang yang telah menerima Yesus, dia harus hidup di dalam dia dibangun di atas dia, berakar dalam dia. Lalu kemudian kita harus juga berada dalam hidup dengan ucapan syukur yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ucapan syukur itu adalah tanda kepercayaan kita kepada Allah. Sekalipun Tuhan belum mendengar, sekalipun Tuhan belum menjawab, tapi kita terus bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu Senin besok kami dipanggil lagi ke Polresta ya, untuk menyelesaikan masalah mobil kami. Doakan kami supaya semuanya boleh selesai dengan baik. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di situ, tetapi saya sudah mengambil kami, kalau mereka memang tidak punya itikat baik, ya kami menyerahkannya kepada hukum. Tapi kalau mereka tidak masih mau beritikat baik, ya kita berjalan sebagaimana yang kita harapkan, ya. Jadi kami punya mobil, kembalikan aja mobil itu, kan gampang, itu aja gitu. Jadi kalau mereka tidak mau, ya hukumlah yang berbicara, ya kita tidak usah repot-repot. Nah, jadi percaya, dan saya sampai hari ini pun berdoa kepada Tuhan terus-menerus kepada Allah, meminta kepada Allah, walaupun sempat fisik saya merasa berapa bulan itu ya cukup cukup drop shot lah ya. Tapi yang kemudian saya setelah kalau berdiri, duduk, berdiri itu pusing, itu perlu asupan ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan,
setelah beberapa waktu saya berkata pada Tuhan, biarkan saya sedikit memulihkan. Waktu itu memang keadaan keluarga lagi sakit semua, jadi mau tidak mau saya yang sehat, ya harus menjaga stamina saya juga. Walaupun sempat mau tergeletak gitu, tapi tidak sampai tergeletak karena saya terus menumpangkan tangan atas hidup saya. Nah, jadi di situ kita jangan putus kita berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita, sampai Tuhan mengabulkan doa kita. Saya akan memperlihatkan kepada kita di dalam firman Allah bagaimana ayat 19 tadi saya katakan, ayat 19-20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi Tuhan ingat kepadanya. Jadi tidak dilupakan, ingat itu ya. Jadi jangan pikir kok Tuhan tidak mengingat saya, kok Tuhan melupakan saya, kalau Tuhan ini dan itu dan itu dan itu dan itu dan itu dan itu lagi. Ya, jangan sampai kita bersungut-sungut. Ingat, Tuhan selalu mengingat kita. Lalu maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, menamanya dia Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi kesusahannya tadi dijawab dengan luar biasa. Kenapa dia susah? Karena dia tidak punya anak. Bagi orang Israel, orang yang tidak punya anak itu aib. Kesusahan yang sangat luar biasa. Masih ingat bagaimana itu si Sarah dalam usia yang cukup tua, mati pucuk kata firman Allah. Itu sebabnya Tuhan, ketika Tuhan katakan tahun depan kau punya anak, dia tertawa. Bagaimana mungkin yang sudah tua mati pucuk lagi, nggak bisa, mati haid maksud saya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi benar firman Allah, tahun berikutnya dia punya anak. Sama dengan ini, setelah pergumulan yang sangat panjang itu, mereka pun, Hana pun punya anak. Masih ingat dengan Rahel sampai dia nuntut pada suaminya, berikan aku anak. Aku ke Tuhan, aku ke apa, sampai Yakub bilang begitu. Karena memang kalau dia tidak punya anak, susah. Makanya kalau mereka punya gundi diserahkan. Aduh, ini ya keluarga hancur-hancurannya. Tapi memang situasi kondisi pada waktu itu. Tapi jangan lakukan itu masa sekarang, rusak. Dan Alkitab juga dari masa lalu juga Tuhan sudah bilang enggak seperti itu. Cuma manusia itu bandal, keras kepala, tegar tengkuk. Rancangan Tuhan dari awal adalah satu. Di Taman Eden Tuhan menjadikan satu, enggak menjadikan banyak. Tapi manusia karena kedegilan hatinya, karena kekerasan hatinya, melanggar hukum Allah itu. Tadi sudah saya katakan, seharusnya karena kedaulatan Tuhan itu yang berlangsung dalam hidup kita, kita harus taat, melayani Tuhan dan sesama, dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tapi karena kedegilan hati kita, buat apa saya taat pada Tuhan? Memangnya apa yang saya dapat dari Tuhan? Memangnya Tuhan itu di mana? Tuhan itu hidup. Bagaimana ganteng itu? Kita mempertanyakan Tuhan. Dan ada banyak orang sekarang ini juga mempertanyakan, di mana itu Tuhan? Tuhan itu nggak ada. Makanya ada ateis. Ateis itu karena ada Tuhan maka dia melawan gitu. Dan dari mana dia mengetahui nggak ada Tuhan? Karena ada Tuhan dia ngelawan. Jadi ya, percayalah pada Tuhan dan layani Tuhan, taat pada Tuhan, ikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Puji nama Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ketika engkau berdoa, sadari bahwa engkau sanggup membuka pintu rahmat Tuhan, membuka pintu belas kasihan Tuhan, membuka kemurahan Tuhan, membuka kasih sayang Tuhan. Itu hanya apabila engkau berdoa dengan kesungguhan hati, hidupmu disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan mengabulkannya. Tidak peduli situasi dan kondisimu, keadaan imanmu,
keadaan hidupmu. Kalau engkau datang kepada dia, menyerahkannya kepada dia. Makanya dikatakan oleh Hana dalam pasal 2 itu, pahlawan itu dihancurkan. Tapi orang yang patah hati, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu bisa ditolong oleh Tuhan. Situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Makanya dekatlah kepada Tuhan. Masih ingat seringkali saya katakan Mazmur 91 itu, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita mengenal nama Tuhan, ketika kita berdoa Tuhan menjawab, dan ketika kita dalam kesusahan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan memberikan kita panjang umur, perlindungannya begitu luar biasa, keselamatan. Kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan? Kenapa kita tidak membangun relationship kita dengan Tuhan? Saya pernah katakan kepada kita beberapa waktu yang lalu, kegagalan Samuel yang paling dalam seluruh kehidupannya hampir perfect. Hanya satu kegagalan. Dia gagal membawa anak-anaknya membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bukan karena nggak diajar, bukan. Tapi anak-anaknya lebih memilih kejahatan. Samuel mengangkat mereka sebagai hakim. Dan itu pula lah alasan dari orang Israel meminta raja kepada Samuel. Karena dia sudah tua, lalu kemudian anak-anaknya tidak menurut firman Allah menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Wah. Tapi Samuel seumur hidupnya, sepanjang umurnya, dari kecil sampai dia meninggal dunia, ketaatannya kepada Tuhan, kejujurannya kepada Tuhan, kebenaran kepada Tuhan, itu salah satu membuat nama anak saya sampai. Jadi, mari ketika kita berdoa, percayalah kepada Allah bahwa Dia sanggup mendengarkan doa kita. Lalu yang ketiga, dikatakan firman Allah ialah, kalau kita berdoa dan percaya, harapkan, berharaplah terus sampai Ia mengabulkan. Saya sudah bacakan ayatnya, jadi berharaplah terus sampai Tuhan mengabulkan. Saya baca ayat 20 kembali. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Ayat 27 demikian bunyi. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya pada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Salah satu nyanyian dari Hana ialah, orang yang mandul diberikan anak yang luar biasa. Jadi apapun situasi dan kondisi kita, kesedihan kita, ketika kita bawa kepada Tuhan, kita percaya dan kita berharap, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ada banyak kali kita berdoa, tetapi pengharapan kita hilang kepada Tuhan. Seorang perenang, dia sudah berenang, mau menyeberang Lautan Pasifik, tinggal hanya 4 kilometer. Akhirnya dia menyerah. Namanya saya lupa, Florence kita kira gitulah. Jadi dia gagal karena dia tidak bisa melihat tujuannya. Dia gagal karena tidak bisa melihat arah. Tapi beberapa bulan kemudian dia mencoba kembali dan dia memecahkan rekor dan lebih cepat dari para
lelaki yang pernah menyeberangi lautan Pasifik tersebut. Jadi di sini mau saya katakan adalah ketika kita gagal melihat arah kita, maka kita akan mudah terombang-ambing. Tapi kalau kita melihat arah yang jelas, bahwa kalau kita minta perubahan, misalnya kesedihan diubah menjadi sukacita, bagaimana kita bisa menikmati itu? Bagaimana kita mau bisa merealisasikannya dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita harapkan itu dalam kehidupan kita? Satu contoh, ini seringkali saya bilang, kalau kita fisik tubuh kita katakanlah mau ideal, ya, mau ideal, lalu kemudian orang akan mencoba berolahraga, menjaga makanannya, minumannya, atau apanya lah gitu ya, supaya tetap ideal. Tapi kalau saya katakan saya ingin badan saya ideal, tapi saya kerja saya makan terus dari pagi sampai sore, makan terus, kemudian tidur terus. Kira-kira apa yang terjadi dalam tubuh saya? Kegemukan. Apakah terjadi dengan apa yang saya impikan itu? Tidak. Demikianlah Hana. Ketika dia berkata, hatiku susah, tetapi dia bermohon kepada Tuhan, dia mandul, dia akibatnya dia susah, dia menderita, dan itu dia mau ubah. Yang bisa mengubah itu hanya Tuhan. Jadi kalau kita bentuk fisik kita ini, ya kita yang bisa mengubah. Tapi kalau minta sebuah perubahan yang mendasar tentang karakter kita, nggak bisa kita. Nggak bisa. Anda bisa bayangkan itu Saulus, bagaimana hidup Saulus. Kalau bukan Tuhan datang kepada dia, maka Saulus akan tetap menjadi seorang pengejar umat Tuhan, penganiaya umat Tuhan, pembunuh umat Tuhan. Tapi karena Tuhan datang kepada dia, dan dia tidak perlu direhabilitasi, dia tidak perlu direform, dibentuk kembali, nggak perlu. Dia nggak perlu lagi di-reschedule, nggak perlu. Tuhan hadir dalam dia, dan Tuhan, karena Tuhan itulah, makanya sifatnya akan menjadi seperti Tuhan. Walaupun saya mau katakan, tidak langsung sempurna, nggak bisa. Dia harus mengalami pergumulan 3 tahun di tanah Arab. Dia harus mengalami sesaknya kehidupan. Dia harus mengalami pahit getirnya kehidupan. Dia harus ditolak, dia harus mau dibunuh, dia harus dicambuk, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menjadikan kita sama seperti Kristus. Memang mulanya tidak enak. Itu sebabnya di setiap akhir doa saya sering katakan kepada orang-orang muda, supaya ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa kepada setiap orang yang hari-hari ini hidup dalam dosa, berharap kepada Tuhan supaya mereka juga mengalami lawatan seperti Saulus. Kepada orang-orang muda hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dan ya, itu impian saya ke depan. Karena apa? Bagaimanapun apa yang Anda impikan, Anda tidak doakan terus-menerus, itu menjadi sesuatu yang salah. Anda harus mendoakan. Saya salut kepada si Samuel ini. Kita lihat dulu 1 Samuel 12. Walaupun dia pensiun, apa yang dikatakannya? 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Haleluya. Dengan berhenti mendoakan kamu, lalu aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat
maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Jadi di sini kita bisa melihat keseriusan dari Samuel dalam seluruh kehidupannya. Sampai pada waktu dia minta pamit, makanya seringkali saya katakan, hebat orang ini karena apa? Di tengah-tengah masyarakat, siapakah yang pernah aku ambil sapimu, kerbamu, siapakah yang pernah aku peras, siapakah yang pernah aku terima suap dari dia, dan siapakah yang pernah aku rugikan, siapakah yang, waduh, macam-macam dia bilang. Dan tidak ada satupun yang dapat menyanggah dia. Dan itu sebabnya dikatakan, dia dengan berani berkata, sekalipun dia gagal untuk merawat anak-anaknya mengikut seperti dia, tetapi itu tidak membuat dia menjadi patah arang. Tapi itu dibuatnya menjadi alat bagi dia untuk terus mempertahankan dirinya untuk tetap hidup bersama dengan Allah, untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan. Ya memang itu menjadi duri dalam dagingnya Samuel. Tetapi saya mau katakan, kita harus tetap mempunyai hubungan yang manis, yang baik dengan Tuhan. Taat dan melayani Tuhan dan sesamanya, dan mengikut Tuhan dengan segenap hati kita seperti Samuel. Dan teruslah berdoa, dan teruslah berdoa. Sama seperti Samuel. Gak ada kata pensiun untuk berdoa. Kau mau melihat perubahan yang besar, kau harus berdoa. Makanya saya mau katakan kepada kita, selama pemerintahan dari Samuel menjadi hakim, dia menjadi hakim, menjadi nabi, menjadi imam. Luar biasa. Dia menjadi hakim terakhir, walaupun dia sempat melantik anaknya yang menjadi hakim. Tapi dia hakim terakhir. Yang mau saya katakan adalah kepada kita adalah bahwa berdoa mampu mengubah susahmu menjadi sukacita. Berdoa, Tuhan itu sanggup mengubah keadaanmu dari apapun. Mengapa saya beberapa waktu ini mengatakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan itu, Tuhan sanggup. Saya mau tunjukkan kepada Allah kesanggupan Allah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga Anda tidak berkata, Anda hanya bisa bercerita, Anda hanya bisa mengomong. Mana dalilnya? Ya, semua perlu dalil, katanya, perlu fakta. Ya. Dan saya mengatakan Alkitab fakta yang hidup. Dan itu sebabnya, mari, saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Tapi sebagai orang yang percaya, Tuhan bisa mengubah susahmu. Saya mau baca ayat terakhir dari bagian ayat terakhir yang saya akan baca dari 1 Samuel 2 ayat 1 tadi. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersuka cita, bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi doa harus tetap dinaikkan. Walaupun sudah dijawab oleh Tuhan, kita tetap harus berdoa. Kan ada banyak lagi persoalan. Dia minta, Tuhan berilah aku anak lagi. Kan pastilah. Ya, setelah Tuhan jawab doanya, ini Tuhan, aku kan sudah genapi janjiku. Aku sudah, kalau Engkau berikan aku anak laki-laki, apa kau persembahkan kepada Tuhan? Kan sudah aku beri. Tapi di rumahku nggak ada anak, Tuhan. Haleluya. Saya yakin, saya percaya bahwa dia akan berkata, Tuhan, tolonglah supaya ada anak di rumahku. Dan Tuhan memberikan 3 anak dan 2 anak dua anak perempuan, 3 anak laki-laki. Kan luar biasa. Nah, jadi ya, yang saya bilang adalah hanya Tuhan yang mampu mengubah keadaan dan situasi. Jadi teruslah bergumul bersama dengan Allah. Dan yang mau saya tunjukkan adalah, kalau Anda mengikuti rangkaian doa-doa saya dari Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, inti dari semua itu adalah berdoa. Memang berdoa, saya tunjukkan bagaimana doa yang disertai dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan. Tapi intinya adalah berdoa.
Jadi tidak ada mujizat yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Kalau engkau mau melihat kemuliaan Allah, berdoa. Kalau engkau mau melihat mujizat Allah, berdoa. Kalau engkau mau melihat mujizat kesembuhan, berdoa. Kalau engkau mau melihat karunia iman, berdoa. Kalau engkau mau melihat kuasa Allah, berdoa. Berdoa, 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 berdoa. Makanya firman Allah katakan, berdoalah tanpa keputusan. Hana pun berdoa tanpa keputusan. Samuel pun telah mendemonstrasikan bahwa dia berdoa dengan keputusan, dengan terus menerus, dan dia terus punya harapan kepada bangsa Israel untuk hidup melakukan kebenaran. Dia terus punya kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan terus menjawab doa-doanya. Jadi kalau tanamkan dalam hidup kita, tanamkan dalam hati kita ini, supaya kita terus mau menjadi seorang pendoa, menjadi lifestyle, mau di jalan kah kita, mau sedang apakah kita masih tetap bisa berdoa, kita masih bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, dan itu akan menolong kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya Kau menjawab doaku, aku terus mau berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau bisa kita sampai pada tahap di mana Sadrak, Mesak, Abednego katakan, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak sanggup menolong kami Tuanku Raja, tapi ketahuilah aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Tapi bukan berarti Allah tidak mau menolong, bukan. Tapi kalau udah sampai tahap seperti itu iman kita, waduh, luar biasa itu. Jadi ditolong atau tidak ditolong, dijawab atau tidak dijawab, tapi justru saat seperti itulah Allah akan segera menjawab itu. Saya yakin dan percaya itu. Dan itulah sebabnya mari kita terus berdoa. Dan kalau kita mau mengubah situasi dan kondisi kita dari apapun itu, makanya dia bercerita bagaimana di pasal 2 itu, orang-orang yang bisa direndahkan, bisa ditinggikan, karena dia telah mengalami sendiri dalam kehidupannya yang diolok-olok, yang tidak dihargai, yang dianggap tidak bisa melahirkan anak, dan menjadi hal yang sangat menyakitkan hatinya. Tetapi itu tidak dibuatnya menjadi dendam, tetapi itu dibuat menjadi trigger. Kesusahan Anda, masalah Anda, itu bisa menjadi trigger bagimu untuk berdoa. Dan saya bersyukur, ya, mobil saya ditilang orang itu menjadi trigger bagi saya untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada Allah. Dan ada banyak hal, ya, dari situ kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Walaupun pada sampai hari ini Tuhan belum menjawab, tetapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya sebagai orang percaya. Dan Tuhan juga akan melakukan yang terbaik. Kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, tidak ada jalan lain. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Biarkan firman-Mu termater dalam benak kami, dalam pikiran kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau Allah memberkati Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, para gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa para aras gereja, aras nasional, Tuhan memberkati. Jadikan mereka menyampaikan suara kenabian di bangsa ini. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, dimanapun ada, Tuhan berkati. Gereja Pantai Kosta, kami berdoa Tuhan, sahabat-sahabat kami dimana mereka melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, juga Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Terus Engkau landaikan Tuhan, terus Engkau nyatakan kebaikan, sehingga kami free dari semua keadaan COVID-19 ini Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang sakit COVID, Engkau datang kepada mereka, tumpangkan tangan atas hidup mereka, dan Engkau sembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka menjadi sembuh. Jamah mereka Bapa, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan tarik nyawa mereka melalui COVID ini Tuhan, tapi sembuhkan mereka sehingga mereka memuliakan Allah. Para dokter juga tim
uh, kesehatan juga Tuhan, memberkati mereka yang bergerak di bidang ini Tuhan, semua tolong semua. Tidak ada yang menyalahgunakan atau mengkopitkan orang lain hanya untuk mendapatkan sesuatu, atau mengatakan orang lain COVID hanya untuk menambah beban bagi orang-orang lain. Tapi mereka sungguh menjadi orang-orang yang care. Kami doakan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang sakit apapun mereka Tuhan Bapa di surga. Tuhan sanggup menjawab mereka, Tuhan sanggup menolong mereka, memulihkan mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah Engkau kepada orang-orang yang sakit, dan Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Karena selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada belas kasihan Tuhan bagi mereka yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh, stroke sembuh dalam nama Yesus. Pak Yohanes disembuhkan secara total di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan menolong dia dan juga yang mandul, Tuhan buka kandungan mereka. Tuhan ingat mereka yang mandul-mandul itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, Engkau tidak pernah berubah. Kami percaya kuasa-Mu masih tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dan yang mengatur segala alam semesta dan isinya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga mempercayakan hidup ini kepada-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi mereka-mereka yang mengalami dampak dari COVID ini Tuhan. Kami sudah melihat ada banyak orang melakukan jalan-jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan mereka, dalam mencukupi segala apa yang mereka butuhkan. Ada yang sampai membunuh, mencuri, bahkan membinasakan dirinya sendiri Bapa di surga. Dan kami mohon kepada Tuhan, lawati mereka, kunjungi mereka Tuhan, supaya mereka tetap dalam pengharapan kepada Tuhan, dan mereka tahu solusinya, bahwa Tuhan adalah solusi yang tepat, bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan kami. Ketika kami yakin dan ketika kami percaya, kami punya Tuhan, kami punya Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa, dan kami yakin dan percaya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka semua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Itu berarti mereka telah mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Mereka menaruh harap pada Tuhan, dan mereka berharap terus pertolongan Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan menolong mereka. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus, mengalami kelahiran baru, Tuhan, kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan-Mu di dada dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap punya pengharapan, tidak ada satupun yang binasa. Orang-orang jahat berbalik kepada Tuhan, sebab Tuhan yang berkata, aku datang bukan mencari orang berdosa, orang benar, tapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Dan itu sebabnya mereka menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Mari Engkau lepaskan mereka dari ikatan dosa, dari rantai dosa mereka, dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, dan hadir dalam hidup mereka, masuk ke dalam hidup mereka, sama seperti Engkau mengubahkan Saulus, Kau ubahkan juga mereka Tuhan Bapa di surga, sehingga mereka boleh menjadi saksi masa kini maupun masa yang akan datang. Itu sebabnya hamba memohon kepadamu, jadikan mereka alat-alat-Mu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Kalau Engkau orangnya, mari. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada, dan kita akan berdoa.
Izinkan saya membantu Anda dalam doa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, dan sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang pernah kulakukan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Saat ini kubuka hatiku Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam hidupku. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bahwa kepada orang-orang muda, supaya Tuhan menyertai mereka, sama seperti Engkau membentuk generasi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, Samuel, juga Timotius dan lain sebagainya Bapak di surga, Nehemia, Esther, Deborah. Oh Tuhan, Tuhan tolong semuanya, baik pria maupun wanita, mereka bisa hidup dalam kebenaran, karena Engkau yang berkata, di mana bangsa yang memuliakan Allah, maka akan diangkat harkat dan martabatnya. Dan itu sebabnya kami berdoa Tuhan, supaya generasi muda ini generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang hidup benar, bukan generasi yang tawur-tawuran, generasi yang jahat, generasi yang hanya mau kesenangannya sendiri tanpa disiplin dan lain sebagainya Tuhan. Dan kami berdoa agar mereka tidak terlibat dalam geng motor, pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya, tetapi mereka menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, orang-orang benar di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena mereka lah yang akan memimpin bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Di tangan mereka lah bangsa ini. Dan ketika bangsa ini ada di tangan mereka, bangsa ini menjadi kuat dan sungguh Tuhan menjadi bangsa yang diperhitungkan dan bangsa yang diangkat harkat dan martabatnya karena kami meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.